Dia bilang kepada ulama itu, wahai Tuan, apakah saya sebagai khalifah ini lebih jelek daripada Fir'aun? Oh ya enggak, Tuan lebih baik daripada Fir'aun. Apakah saya lebih kejam daripada Fir'aun? Enggak, Tuan lebih bijaksana daripada Fir'aun. Selamat datang di channel YouTube Cahaya Muhammadiyah. Alhamdulillahilladzi ja'ala 'aidan liya'udan nas ila tariqal huda wal bashar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul azimul akbar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanahu ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Amma ba'du. Bapak Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah yang saya hormati, para penasehat, Ketua Takmir Masjid, Bapak Ibu jamaah Masjid I'anatur Rahman rahimakumullah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersilaturahmi di majlis yang sangat mulia ini. Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur karena kita telah melewati bulan Ramadan. 1 bulan penuh kita melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lain. Semoga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hikmah dari perbedaan Ramadan kemarin, satu diantaranya pada akhir 10 hari terakhir itu setiap hari adalah malam ganjil. Itu diantaranya, ya kan? Kita yang mulai hari Senin ya, kita mulai hari Senin, berarti kalau pas kita genep sana ganjil, pas sana genep kita ganjil, berarti aben wengi ke malam ganjil, ya kan? Itu hikmahnya. Jadi iya, sering oleh Lailatul Qadar. Bapak Ibu yang saya hormati, maka setelah sebulan penuh kita melaksanakan ibadah puasa, kita kembali kepada fitrah kita, yaitu Idul Fitri. Idul Fitri itu ada 3 makna. Aid itu dari kata-kata ada ya'udu aidan, artinya kembali, ya. Kembali kepada apa? Yang pertama, Idul Fitri itu berarti kembali kita bisa berbuka, ya. Rasulullah bersabda, lis-shaimi farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Bagi orang yang puasa itu ada 2 kebahagiaan, 2 kegembiraan. Yang pertama, gembira ketika berbuka. Setelah 1 bulan selesai, kita boleh makan seperti biasa, ya, seperti hari-hari biasa. Sehari yang biasa 3 kali ya 3 kali, gitu kan? Maka semua orang itu bergembira di hari fitri ini. Kita bergembira, satu karena kita gembira pada saat kita berbuka. Coba Bapak Ibu kita lihat, kalau kita puasa di bulan Ramadan itu, kalau jam-jam 10, 11, 12, 13 wejan isine wong merengut tok, judeng kabeh ya. Tapi begitu jam 5 kayak pada gembira kabeh, seneng kabeh, sebab wis enggal buka. Ngene mboten? Iya kan. Kalau saya lihat jam 5 apalagi jam setengah 6, wis langkah wong merengut ceria kabeh. Ya. Ini
Jadi karena apa? Karena kita mau berbuka, karena kita mau selesai puasa. Kita bergembira karena kita sudah bisa mengendalikan makan dan minum, mengendalikan nafsu kita. Wa inda liqa'i rabbih, orang berpuasa nanti punya kegembiraan yang kedua, yaitu ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah sudah menjanjikan, ya. Karena Allah sudah menjanjikan. Apa kata Rasulullah? Fil jannati thamaniyatu abwabin. Di surga itu ada 8 pintu. Fiha babun yusamma ar-rayyan. Dan satu di antara 8 pintu itu disebut dengan ar-rayyan. La yadkhuluha illa shaimun, dan tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang berpuasa. Nah, jadi di surga itu ada 8 pintu, ada satu pintu yang namanya ar-rayyan, ini kata Rasul. Dan tidak bisa masuk itu kecuali orang-orang yang berpuasa. Itu nanti sangat selektif sekali. Yang tidak puasa nggak bisa masuk surga. Malaikatnya itu udah luar biasa seleksinya. Ada orang yang nggak puasa kok mau masuk kok nggak bisa. Itu sudah otomatis itu pintunya nanti. Nah, jadi berbahagialah orang-orang yang berpuasa karena dia masuk surga melalui pintu ar-rayyan, di mana yang lain tidak bisa memasukinya. Kemudian yang kedua adalah kembali kepada fitrah. Idul Fitri artinya kembali kepada kesucian. Kenapa kembali kepada kesucian? Artinya kita sudah tidak berdosa lagi. Karena semua orang itu kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap orang itu lahir dalam keadaan suci, tidak punya dosa. Jadi di dalam Islam itu tidak dikenal dengan dosa keturunan. Enggak ada dosa keturunan. Semua orang lahir dalam keadaan suci, bersih. Nah, maka kemudian mau menjadi Yahudian, atau Nasranian, atau Majusian, ya, itu sangat tergantung kepada pendidikan pertama, yaitu orang tua. Nah, setelah 1 bulan penuh kita berpuasa, sebagaimana Rasulullah bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang berpuasa dengan imanan dan ihtisaban, maka akan diampuni dosa-dosanya, kembali bersih. Tapi dengan catatan, yang berpuasa dengan imanan wa ihtisaban. Dengan iman dan ihtisaban. Dengan iman jelas. Iman itu at-tasdiqu, yaitu menyatakan bahwa puasa itu benar dan wajib bagi orang-orang yang beriman. Itu imanan. Sedangkan ihtisaban, kalau menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, beliau mengatakan bahwa yang disebut dengan ikhtisaban itu antara lain mengatakan begini, ghairu mustaqillin li siyamihi wala mustatillin li ayamihi. Jadi orang yang berpuasa dengan imanan wa ihtisaban itu, dia tidak merasa berat dengan puasanya. Dia tidak merasa berat dengan puasanya, dan hari-harinya itu tidak terasa lama. Wala mustatilin li ayamihi. Dia tidak merasa berat dalam berpuasa. Artinya apa? Lapar dahaga yang ia dapatkan itu tidak membuat dia lemas dan tidak membuat dia malas. Itu. Jadi orang gampang kencote lah. Ya. Itu kalau orang yang ringan dalam berpuasa, ya. Maka
Tapi kalau orang yang puasanya tidak dengan ikhtisaban, itu gampang laparnya dan gampang hausnya dan gampang medotnya. Ya. Wah, perjalanan dari Sumbang ke Purbalingga aja sudah dianggap musafir ini. Wah, ke musafir ke mari Purbalingga berarti oleh medot ya, oleh buka. Plus mari baksoan. Ya. Pancen Kang Jaba mukur keton sikile tok. Tapi malaikat atid ora bakal pangling mari wong Sumbang. Ya. Apa maning sikile korengen lah genah banget malah. Ya. Ke wong Sumbang ya. Kan deleng ana wong Sumbang apa ora ya? Plus maring baksoan. Jere Sumbang Purbalingga musafir. Dia merasa berat itu. Karena apa? Puasanya tidak dengan ikhtisaban. Kemudian wala mustatillin li ayamihi, orang yang berpuasa dengan ikhtisaban itu tidak merasa lama puasanya. 14 jam rasane 10 jam. 14 jam rasane 8 jam. Tapi angger ora ikhtisaban puasa 14 jam rasane 24 jam. Malah ana sing rasane 30 jam. Suwe banget. Ora betah puasa. Tapi kalau yang ikhtisaban betah-betah saja puasa itu. Rasane cepet. Kayak bapak ibu urip siki. Nyun sewu Bu, jenengan si betah urip ora? Ya sih. Bapaknya si betah urip Pak. Mulane uripe kayong cepet ya ora? Duh, jebule aku wis swidak 3 ya kan. Loh, jebule putuku wis gede-gede. Loh, jebule aku wis 50 iku. Ujarku cilike urung suwe wis 50 tahun. Kan uripe rasanya cepet ya Pak. Kenapa? Sebab jenengan esi betah urip. Tapi angge ora betah urip rasane uripe suwe, ora mati-mati. Jadi apa? Karena betah. Tapi angge ora betah jajal. Kayak bapaknya jujugna ibune becer maring pasar. Ketone suwe banget sebab bapak ora betah. Nembe 10 menit ibune wis debel. Bu, wis rampung, Bu. Lah urung ngemek kacan. Nah, orang yang berpuasa dengan ikhtisaban wala mustatillin li ayamihi, terasanya itu cepat. Tapi kalau saya setiap kuliah subuh, aku angger takon maring jamaah langkah sing salah, Pak. Bener kabeh. Dan cepat itu, gak mikir. Bapak Ibu, kita sudah berapa hari puasanya kali doso. Bapak Ibu, kita niki pun pinten dinten puasane pun selikur. Langkah sing salah bener kabeh lho. Tur cepet ora mikir. Aku ge aja-aja kalendere deklowongi terus ya. Wis 12 dina. 13 dina. 14 dina gitu. Buktine ditakoni bener kabeh. Tur orang sing salah. Ora jere wis 20 dina pun pinten puasane Bapak Ibu. Alhamdulillah pun sedoso dinten ora. Nah, jadi itu. Imam An-Nawawi mengatakan bahwa yang disebut dengan ikhtisaban itu yuridullahu, yaitu mengharapkan ketemu dengan Allah, la yaqsudur ru'yatan nas, dan tidak dimaksudkan untuk dilihat orang. Makanya puasa ini puasa ibadah yang paling rahasia Bapak Ibu. Angger sholat kabeh wong pada ngerti sholat. Keton sih. Malah angger presiden sholat Idul Fitri kabeh wong pada ngerti bahwa presiden sholat di Masjid Istiqlal. Gitu mboten? Ngerti kabeh. Kaji pada wong ngerti pirang-pirang.
Sing mangkat siji, sing jujukna sebis, yang ngerti kabeh mbok. Tapi anggar puasa itu ibadah rahasia, sing ngerti jenengan karo Gusti Allah. Senajan nang Purbalingga wis mangan bakso kewargen ya. Mengko bali tekan rumah bisa nglomboni ibune si puasa, Pak. Wah, turun dalan goli bersih. Warawirin cukup tisu ngantek garing banget. Tekan rumah takoni ibune, "Pak kasih puasa?" "Alhamdulillah, Kak." Dene keton lemes temen padahal kewargen. Puasa itu ibadah yang paling rahasia. Nah, kemudian makanya apa? Layak sudur ru'yatan nas. Tidak dimaksudkan untuk dilihat orang lain. Maka ketika kita puasa imanan wahtisaban, dengan iman dan ikhtisaban, kata Rasul, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Dosa-dosanya itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada kesucian. Jadi Idul Fitri berarti kembali kepada kesucian. Kemudian makna yang ketiga, Idul Fitri itu kembali kepada jati diri manusia. Kembali kepada jati diri manusia. Apa jati diri manusia? Jati diri manusia adalah muslim. Karena apa? Ketika kita berada di dalam rahim ibu sekitar usia 4-5 bulan, kita itu bersaksi dalam surat Al-A'raf ayat 172. Alastu birrabbikum, kata Allah, bukankah kami ini sebagai Tuhan kamu? Bukankah saya ini adalah Tuhan kamu? Lalu waktu itu kita menjawab, bala. Ya. Jadi alastu birrabbikum bala syahidna. Ya, saya bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan saya. Jadi ketika dalam rahim kita sudah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi sebenarnya semua orang ketika lahir itu Islam. Ketika lahir itu Muslim itu. Kemudian dia menjadi Yahudian, Nasranian atau Majusian, lalu menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, menjadi Majusi. Itu karena apa? Karena pendidikan orang tua, karena pendidikan keluarga yang pertama. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, Idul Fitri berarti kembali ke jati diri kita sebagai seorang Muslim. Lah kita berharap bahwa keislaman kita itu tidak hanya identitas, hanya simbol. Cara wong Sumbang ya Islam KTP. Sebab wong Islam KTP sing mlebung swarga apa? KTP-ne sing mlebung swarga. Wonge mlebung neraka, kan gitu. Nah, jadi sebab apa? Banyak yang seperti itu. Makanya Rasul itu pernah memprediksi, menganalisa begini. Sayati ala ummati zamanun la yabqal Islam illa ismun walal Quran illa rasmun. Akan datang suatu masa orang Islam itu ada tapi tinggal namanya. Al-Quran ada tapi tinggal tulisannya. Itu Rasul meramal seperti itu. Suatu ketika akan datang suatu masa Islam ada tapi tinggal namanya. Namanya uswatun hasanah, keren kan? Namanya uswatun fadilah, keren. Tapi dolane nang terminal. Mangkat esuk bali esuk, mangkat awan bali awan, mangkat bengi ora bali-bali. Ya. Dia enggak sholat dan lain sebagainya. Jenengane sholatin tapi ora sholat. Jenengane soimah tapi ora puasa. Jenengane soimah itu artinya orang yang berpuasa tapi ora puasa. Islam ada tinggal
namanya. Al-Quran ada tinggal tulisannya. Akeh wong Islam sing ora tayang maca Quran. Akeh wong Islam sing pada bebeh maca Quran. Yang gernang sumbang koana ya keluarga sing bar maghrib, keluarga pada nangis, pada tukaran gara-gara rebutan maca Quran. Top banget Pak. Sekeluarga isine wong 6. Bapake, ibune, anake 4. Tapi Qur'ane mukur loro. Lah pada tangis-tangisan gara-gara rebutan maca Qur'an. Anggerana, waduh, tak undangna Indosiar konyoting. Inilah keluarga sakinah mawaddah warahmah. Generasi Qur'ani. Mereka menangis gara-gara rebutan maca Qur'an. Ana ora Bu? Angger rebutan ora maca Quran ana apa ora? Bar maghrib bapake tok maca Quran tok. Lah mumet Pak iki PR akeh pisan kok. Ya kowe yul maca Quran. Lah genaku tes renang awake pada lara. Ya kowe doni don maca Quran. Lah agi wetenge lara banget ya kok mencret kayane kok pake. Si Yuli yul maca Quran. Jawabane lah bapake ngapa? Rebutan orang baca Quran akeh. Nah, walal Quran illa rasmun. Jadi Islam tidak hanya sebagai identitas. Maka ada 3 nilai ya, pada diri seorang muslim. Yang pertama adalah iman. Yang kedua adalah Islam. Yang ketiga adalah takwa. Nah, 3 nilai ini harus ada pada seorang muslim ya. Harus melekat pada seorang muslim. Yang pertama iman. Bapak Ibu sekalian, iman yang kuat, iman yang kokoh itu akan tercermin dalam sikap, dalam akhlak, dalam ibadah, dalam muamalah ya. Kita ambilkan contoh misalnya, Bapak Ibu pernah mendengar satu kisah di zaman Umar bin Khattab. Suatu ketika Umar bin Khattab itu sedang melakukan perjalanan. Dalam perjalanan itu dia melihat seorang pemuda yang sedang menggembala kambing, ratusan kambingnya. Kemudian Umar bin Khattab mendekati pemuda itu dan ingin menguji tingkat keimanannya. Kata Umar bin Khattab, wahai fulan, bolehkah saya membeli 1 kambing di antara ratusan kambing ini? Kata fulan, maaf tuan, ini bukan kambing saya, tapi ini adalah kambing majikan saya. Karena pemuda itu adalah seorang budak. Udah gak apa-apa, majikan kamu tidak akan tahu kalau kambing itu dijual 1. Tidak tuan, ini sudah amanah. Saya harus mengembala kambing dengan baik. Loh gak apa-apa, kamu saya bayar dengan harga yang mahal kambingnya. Kamu akan mendapatkan keuntungan yang banyak. Dan kamu akan tetap menggembala kambing karena majikan kamu gak ngerti. Iya tuan, betul. Majikan saya tidak melihat, majikan saya tidak tahu. Fa'ainallah, tapi Allah di mana? Allah Maha tahu, Allah Maha melihat, Allah Maha teliti. Kata pemuda itu. Wah, Umar bin Khattab kagum terhadap keimanan pemuda itu. Karena dia luar biasa, dia amanah. Walaupun majikannya nggak ngerti, majikannya tidak melihat, dia nggak mau menjual kambing itu, walaupun dengan harga yang tinggi, walaupun dia mendapatkan keuntungan yang besar, tapi dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bapak Ibu, wah luar biasa ini. Maka kemudian Umar bin Khattab kagum, lalu fulan, tolong antarkan saya ke majikanmu. Kemudian diantarkan kepada majikan, dan di depan majikan dia mengatakan, Tuan, pemuda ini karena budak ya, pemuda ini akan saya beli, budak ini akan saya beli dan saya memerdekakan. Iya, tapi ini mahal. Gak apa-apa, berapapun biayanya saya beli pemuda ini, budak ini saya beli. Kemudian dibelilah, dibayarlah, maka pemuda itu menjadi bebas, tidak menjadi budak lagi. Membebaskan budak pada saat itu perbuatan yang sangat mulia dan tidak gampang. Ya, tidak gampang. Makanya dalam Al-Quran itu termasuk mendaki, perbuatan yang mendaki. Wahadainahu najdain falaqtahamal aqabah fakkur raqabah. Memerdekakan budak itu perbuatan yang sangat berat dan mulia. Kemudian pemuda itu dimerdekakan, lalu Umar bin Khattab, saya beli beberapa kambing. Dibelinya beberapa kambing, diberikan kepada pemuda itu. Demikian Bapak Ibu sekalian, orang yang amanah itu akan mendapatkan balasan dari Allah berlipat ganda. Makanya dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 22 disebutkan, wa kadzalika nuzzil muhsinin. Dan demikianlah Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, coba kalau pemimpin-pemimpin kita seperti pemuda itu, luar biasa, sangat amanah. Senajan orang tidak tahu, tapi Allah Maha tahu. Maka dia tidak akan memarkup harga. Berdagang tidak akan bohong, tidak akan mengurangi tekaran, ya. Adol beras, sekilo dikurangi seprapat on, kan ora katon nggih mboten. Nah, apa maning sedacin, dicukut sekilo ora bakal katon. Iya, sing tuku ora weruh, sing tuku ora ngerti, tapi Allah Maha tahu. Enggak mungkin membuat kwitansi fiktif, kwitansi lombo. Sebab apa? Allah Maha tahu. Jadi nilai keimanan itu penting. Dia tercermin dalam akhlak kita, dalam pergaulan kita, dalam muamalah kita, dalam berdagang, dalam semua aspek kehidupan. Kemudian makanya apa? Tadi ikhtisaban itu layak sudur ru'yatan nas. Dia tidak mau pamer. Tidak mau pamer, tidak ingin dipuji oleh orang. Sebab apa? Dia sadar bahwa yang berhak mendapatkan pujian itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji itu milik Allah, baik pujianto maupun pujiani. Itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu keimanan yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua adalah nilai keislaman. Nilai keislaman. Jadi suatu ketika Rasulullah SAW itu ditanya, ayul islami afdalu. Wahai Rasul, Islam apa yang paling afdal? Maka Rasul menjawab, qala man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Nah, Islam yang paling utama adalah Islam ketika orang lain itu selamat, aman dari lisan dan tangannya, dari lisan dan perbuatannya. Orang itu selamat. Jadi begini, kata ini Islam minimalis ya, ini minimalis. Minimal kita jadi orang Islam itu orang lain selamat,
dari lisan kita dan dari perbuatan kita. Ini. Maka sebagai seorang muslim akan berusaha untuk tidak merugikan orang lain. Tidak merugikan orang lain, tidak mengganggu orang lain, ya. Jadi orang Islam itu adalah di mana orang lain itu selamat dari lisan dan perbuatan kita. Ya. Ini domongna gampang tapi jangan dilakoni angel. Awan-awan nang omah nyetel. Tip seru banget. Lagune dangdut maning. Ya tanggane ora teng turu mbok. Ora teng ngaso. Domonge, "Kang, kowe nggoli nyetel tip aja keseron ngapa sih?" Berisik. Wong padha nyong nyetel tip ya tipe dewek ku. Tur ya nyong nyetel tip ya nang omahe dewek. Lah, karena baru jawab, "Iya, nyong ya turu nang omahe dewek." Ke mripatku ya mripatku dewek. Kupingku ya kupingku dewek. Kenapa suara dangdut mlebu mari omahku? Suara dangdut mlebu mari kupingku. Nah, kan akhirnya pada orang bener kabeh kan lagi gue kan. Makanya apa? Kata Mutiara mengatakan khuriyatul mar'i mahdudatun bi khuriyati ghairihi. Kebebasan seseorang itu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Jadi orang bisa urip sekarepe dhewek. Kebebasan kita itu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Kalau kita punya kebebasan, orang lain juga punya kebebasan. Jadi kenapa lagu dangdut bisa mlebu maring omahku? Ngono derungakna dhewek. Ini manusia memang egois. Kayak wong nabu mercon kan. Ya mbok, apa tujuannya nabu mercon? Mbok gawe kaget wong liya ya ora? Iya. Wong nabu mercon malah kupinge dhewek ditutupi, ya ora bisa menikmati mbok. Nggih mboten? Kan kudune nabu mercon ora usah ditutupi kupinge, teperek kena malah. Akan bisa menikmati banget ya ora? Nabu mercon malah kupinge ditutupi, ya malah ora krungu. Nggih mboten? Nah, itulah ya. Jadi tanggane ya bebeh ganggu orang. Seorang muslim adalah orang yang dimana orang lain tidak terganggu dengan kita. Kita tidak mengganggu orang lain, tapi justru bermanfaat bagi orang lain. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Ibu sekalian, suatu ketika Rasulullah SAW itu mengatakan, "Inna ahabbal a'mala ilallah," bahwa amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ba'dal faraidi, setelah amalan yang wajib-wajib, yaitu apa? Yaitu idkhalul surur 'alal muslim, membuat gembira orang Islam. Nah, jadi amalan yang dicintai oleh Allah adalah kita membuat orang-orang Islam itu bergembira, bersukaria. Makanya kalau diadakan pengajian Ahad pagi ya pengajian bagaimana supaya orang yang datang itu senang, supaya orang yang datang itu bergembira. Angger bisa seneke gonta-ganti terus. Ya, wah. Pokoknya gimana lah bikin orang itu bergembira. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian, artinya apa? Membuat orang lain itu merasa bergembira. Kemudian kita juga mau mendengarkan orang lain bercerita, menjadi pendengar yang setia, yang baik. Kemudian bicara dengan cara-cara yang menyenangkan. Itulah orang muslim. Kemudian
Di dalam hadis lain juga disebutkan qala Rasulullah SAW, ala ukhbirukum biman tahrumu alaihi nar. Maukah kamu saya beritahu apa yang bisa menyelamatkan orang dari siksa neraka? Kemudian para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, ya Rasulullah. Lalu Rasul mengatakan, kullu hayyinin layyinin qaribin wasahlin. Jadi ada 4 hal yang bisa membuat orang terhindar dari api neraka. Yang pertama adalah hayyinin. Apa itu hayyinin? Hayyinin adalah orang yang tidak suka memaki-maki, orang yang tidak suka mengejek, orang yang tidak suka menghina orang lain, orang yang tidak menyakiti orang lain, itu hayyinin. Orang yang tidak gampang emosi, orang yang tidak gampang marah, itulah hayyinin. Lalu yang kedua layyinin, yaitu orang yang sopan, orang yang lembah manah, tutur katanya lemah lembut, itu layyinin. Bapak Ibu sekalian, kita boleh mencegah dari kemungkaran. Kita mencegah kemungkaran itu bagus, itu perintah Allah. Tetapi mencegah kemungkaran dengan cara-cara yang mungkar itu gak benar. Kalau kita mencegah kemungkaran dengan cara-cara yang mungkar, bisa menimbulkan kemungkaran yang lain. Gitu. Ini suatu ketika Harun ar-Rasyid, ya, Harun ar-Rasyid itu pernah dikritik oleh seorang ulama. Dikritik oleh seorang ulama dengan suara yang keras. Kemudian apa kata Harun ar-Rasyid? Dia bilang kepada ulama itu, wahai Tuan, apakah saya sebagai khalifah ini lebih jelek daripada Fir'aun? Oh ya enggak, Tuhan lebih baik daripada Fir'aun. Apakah saya lebih kejam daripada Fir'aun? Enggak, Tuhan lebih bijaksana daripada Fir'aun. Ingat, Fir'aun yang kejam, Fir'aun yang bengis, Fir'aun yang biadab, itu saja menyuruh Musa dan Harun datang kepada Fir'aun dengan perkataan yang lembut. Dalam Al-Quran disebutkan, wa qula qawlan layyinan la'alla yatadzakkar aw yakhsha. Wahai Musa dan Harun, datanglah kepada Fir'aun dengan lemah lembut agar dia sadar ataupun takut kepada Allah. Nah, kemudian ulama itu minta maaf kepada Harun al-Rasyid. Jadi yang menghindarkan kita dari neraka yang kedua adalah sopan santun, lemah lembut, ya, perkataan yang menyenangkan. Kemudian yang ketiga adalah qaribin. Apa itu qaribin? Qaribin itu akrab, dekat, ramah, ya, murah senyum, gitu. Itulah qarib. Lalu yang keempat, yaitu apa yang disebut dengan sahl. Sahl itu mudah. Orang yang suka memberikan kemudahan kepada orang lain, tidak menyulitkan orang lain. Kalau dulu Bu, Pak, arep bayar pajak biangel banget, arep kelangan duit bedangel. Malah gemen kan sering anggar bisa degawe angel, kenapa degawe gampang kan gitu. Nah, itu gak benar. Pelayanan sekarang harus cepat, mudah, tepat gitu. Jadi apa? Itulah suka memberikan kemudahan kepada orang lain. Saya punya adik, ya, yang tinggal di Bekasi, di Jakarta Timur, Bekasi, di Jakarta Timur.
itu dekat dengan Ustadz Adi Hidayat. Itu cerita dengan saya karena ada rumah yang agak menyulitkan perjalanan masyarakat. Rumah itu dibeli. Rumah itu dibeli kemudian dibongkar, dibuat jalan untuk umum sehingga orang itu gampang melewati itu. Jadi berikan kemudahan kepada orang lain. Ketika kita mau bikin rumah aja mikir, itu loh. Wah, dia ketutup mengko ya wong pada angel gori maring masjid. Kan gitu kan? Mikir itu. Wah, kengko angger tanah tekentongna, kengko malah wong pada angel gori parkir. Kan gitu. Lagi apike ya dalane kon amba dadi nyong madan maring buri gitu kan. Nah, biar orang itu mudah lewatnya, 2 mobil gampang gitu. Nah, sehingga apa? Orang itu gampang mendoakan kita. Nah, kayak rumah kayak dalane amba wong pada kepenak aja kayak tanah dentongna mepet banget. Wong pada angel angger liwat papagan, kan gitu kan? Lah apa maning kayak malah dalane tepimpet dadi wong pada angel goli maring masjid. Nah, kan kadang-kadang begitu. Wong kok bakhil temen, nah kan ada muncul kayak gitu. Jadi doanya jelek-jelek. Nah, makanya ketika kita buat kemudahan kepada orang lain dengan penuh keikhlasan, ya, itu akan menghindarkan kita dari siksa api neraka. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian. Jadi itu jati diri seorang muslim seperti itu. Maka ketika kita meringankan, memudah itu apa? Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji. Man nafasa an muslimin qurbatan min qurabi dunya, nafasallahu qurbatan min qurabi yaumal qiyamah. Wa may yassara musliman yassarallahu fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi maka dal abdu fi auni akhi. Barang siapa yang meringankan beban orang lain, maka Allah akan meringankan bebannya di hari kiamat. Ya. Jadi orang-orang miskin itu bebannya berat. Maka tugas Muhammadiyah untuk meringankan mereka. Kita bantu mereka, kita tolong mereka. Supaya apa? Supaya beban hidupnya itu ringan. Nah, ketika kita meringankan beban orang lain, maka Allah akan meringankan beban kita di akhirat nanti. Wa may yassara musliman yassarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang lain, maka Allah akan memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan di akhirat. Pengalaman hidup banyak Bapak Ibu. Orang yang memberikan kemudahan kepada orang lain, Allah akan memberikan kemudahan. Birokrasi jangan mempersulit kehidupan kita, kan gitu. Makanya sekarang birokrasi yang menyulitkan orang, menyulitkan masyarakat itu dipenggal, jadi dimudahkan. Orang investasi menanam saham diberi kemudahan. Ya, itulah. Supaya apa? Negara bisa maju. Saya dulu ketika jadi kepala sekolah itu paling nggak suka kalau ada birokrasi yang sulit-sulit. Saya pernah sering itu menemui. Dulu itu kalau pindah antar provinsi kan harus ada rekomendasi dari provinsi. Lah saya pernah punya wali murid seorang pembantu. Anaknya mau pindah ke Jakarta. Ya. Lah masa harus minta rekomendasi ke Semarang provinsi? Apa enggak ngawur itu birokrasi itu? Makanya saya tanya, ibu mau pindah kemana? Ke salah satu SMP di Jakarta. Katanya harus minta rekomendasi dari Semarang. Lah pembantu minta rekomendasi ke Semarang biayanya berapa? Kalau enggak ketemu masa harus nginep? Nah, kan itu birokrasi yang sulit.
saya telepon kepada kepala sekolah ini, Bapak, ibu ini mau pindah ke sekolah panjenengan, dia seorang pembantu, kalau minta rekomendasi ke Semarang ya kasihan. Saya kira cukuplah itu kewenangan kepala sekolah. Ya Pak, sudah nggak apa-apa, ya kayak gitu. Jadi berikan kemudahan kepada orang lain. Saya juga kalau menerima pindahan, nggak pernah saya tanyakan rekomendasi dari kabupaten apa dari provinsi. Skenek tanpa dibain. Mungkin daran ora cek iki dan kementerian dan Kemdikbud, dinas pendidikan juga nggak pernah nanya kok. Berikan kemudahan kepada orang lain, jangan membuat sulit orang lain. Jenengan sebagai perangkat desa berikan kemudahan kepada orang lain. Bila mana perlu minta surat keterangan, udah Bu, sekarang ibu pulang saja, nanti surat keterangan saya antar ke rumah. Nah, hebat gak perangkat seperti itu? Tapi jarang ya. Iya, kecuali kalau perangkatnya orang Muhammadiyah atau Aisyah. Berikan kemudahan, kenyamanan kepada orang lain. Itu kan orang jadi gembira. Kan tadi mengatakan bahwa yang menghindarkan malapetaka adalah idkhalus surur al muslim, yaitu memberikan kemudahan, kegembiraan kepada orang Islam. Wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib orang muslim, maka dia akan ditutup aibnya di dunia dan di akhirat. Aib itu banyak Bapak Ibu. Saudara, teman Bapak Ibu ada aibnya enggak? Ada. Apa itu aib? Aib itu apa Bu? Rahasia. Ya kan? Rahasia. Lah jenengan kadang-kadang malah menceritakan aib orang lain, itu enggak boleh gitu. Dan yang terakhir, wallahu fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhi. Allah mau menolong hambanya kepada hamba yang suka menolong orang lain. Kita akan mendapatkan banyak pertolongan ketika kita banyak menolong orang lain. Tapi kalau kita tidak pernah menolong orang, maka Allah pun tidak akan menolong. Itu adalah sunnatullah. Demikian Bapak Ibu sekalian, kajian pada pagi hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib. Pada Idul Fitri ini kami juga menyampaikan permohonan maaf yang sebenarnya dengan iringan doa, taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin fi kulli amin wa antum bi khair. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wabashir mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.